Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, halo teman-teman semua. Saya di sini mau berbagi tips dan triknya untuk penggunaan memori pada kalkulator yang ada di laptop atau ada di komputer biar sama-sama bahan buat kita belajar ya. Sebelumnya saya mau ngucapin maaf dulu atas keterbatasan video pada kali ini gitu ya. Mungkin masih belum banyak yang saya bahas, cuma sepengetahuan saya aja supaya bisa saling share buat teman-teman, barangkali ada yang belum tahu gitu ya. Mungkin kurang lebihnya ini saya mau sedikit aplikasikan pada salah satu rumus Tiling vektor, di mana Tiling vektor ini syaratnya itu kurang dari 2. Seperti kita ketahui, rumus Tiling vektor yaitu T sama dengan A plus B per 2A. Untuk soalnya, saya ini ngambil soal random ya, dimana A-nya itu 6 kurangin 2 dikurangin 4,9 dan B 9,4 dikurangin 6,2. Kita bisa langsung aplikasikan pada penggunaan kalkulator digital. Ya, untuk teman-teman yang belum tahu, ini settingan kalkulator digital di sini bisa kita cek di sini ya. Dari titik 3 di atas ada settingan standar, scientific, graphing, programmer dan lain-lain gitu. Untuk saat ini yang saya gunakan itu kalkulator scientific. Kenapa? Karena lebih lengkap di dalamnya. Seperti itu, scientific ya. Kalau misalkan standar mungkin teman-teman tahu ini lebih sederhana. Oke. Untuk mengaplikasikannya di sini, saya akan mencoba mengoperasikan perhitungan yang terdapat pada rumus Tiling vektor. Di antaranya itu kita langsung sambil masukkan ya. Wait. Ini 6,2 dikurangi 4,9 sama dengan. Nah, karena untuk memasukkan ke step selanjutnya itu ada di keluarkan A dan B lagi, kita harus tahu kan nilai A ini berapa, hasil nilai A dan hasil nilai B itu berapa. Nah, caranya untuk menyimpan hasil dari perhitungan yang di sini, ini kan kita udah masukkan datanya tadi, 6,2 dikurangi 4,9, di mana hasilnya adalah 1,3. Nah, oke, dari 1,3 ini udah didapatkan hasil, lalu kita klik MS. Di mana MS di sini yang dimaksud adalah memory store. Nah, kita klik MS-nya. Nah, dari hasil 1,3 di sini otomatis akan terinput pada memori pada kalkulator digital. Ya. Nah, ini salah satunya. Tadi saya beberapa kali sudah melakukan perhitungan. Nah, salah satu catatannya, jangan lupa sebelum kalian mengeklik MS, pastikan kalau yang hasil perhitungan ini kalian tuh sudah dalam kondisi hasil, jadi udah sama dengan dulu baru klik MS. Jangan masih dalam proses operasi, misalkan masih 6,2 dikurangi 4,9 baru kalian klik MS. Jadi pastikan dulu sudah dalam kondisi hasil akhir. Nah, kita save ya 1,3. Ditulis juga di sini biar nggak bingung. Ya, 1,3. Kemudian, ini udah diklik MS. Kita ulang lagi. Lanjut untuk perhitungan yang B. Di mana di sini di B itu merupakan 9,4 dikurangi 6,2. Oke, kita masukkan angkanya ya. 9,4 dikurangin 6,2. Nah, jangan lupa sama dengan dulu. Kemudian klik MS. Kita lihat memorinya dari sini. Nah, ini yang tadi 1,3 masih ke save, dan yang ini 3,2 yang hasil baru. Oke. Di sini tulis ya 3,2. Nah,
Ini biar kalian ada bayangan sih, Anis tuliskan di Word-nya juga. Nah, misalkan kita masukkan lagi ke rumus yang terdapat di sini, tiling vektornya di mana A plus B sama dengan 2A sama dengan, bentar, wait, copy. A plus B per 2A. Sorry ya. Sambil dimasukin datanya. Ini mungkin nanti sambil teman-teman coba aplikasiin masing-masing di PC-nya gitu. 3,2. Dimana A di sini ada 1,3. 2 dikali. Oke. Kita langsung masukkan lagi ya dari sini, berarti anggap nih kalkulator 0 lagi. 1,3 yang tadi itu kita panggil kembali ingatan dari komputernya dengan cara klik M yang ke bawah itu, 1,3-nya diklik ya, keluar, kemudian langsung klik tambah, kemudian klik lagi M2-nya ditambah 3,2 yang ini ya, langsung sama dengan hasilnya berapa? 4,5. Oke teman-teman, kita save juga hasil dari 4,5 perhitungan yang tadi barusan. Save, pastikan kalau udah ke save. Nah udah, kemudian 4,5 ini dibagi 2 kali 1,3, di mana 1,3 dikali 2 hasilnya yaitu 2,6. Oke. Sama dengan. Nah, ini hasilnya teman-teman, berarti tadi 1,730. Ya. Mungkin kalau masih 730. Kalau masih belum diaplikasikan secara langsung, masih bingung-bingung gitu ya, ini juga harus pelan-pelan dan harus sering dilatih. Makanya cari perhitungan yang sederhana dulu untuk sama-sama belajar. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Nanti untuk selanjutnya pokoknya bisa cek di sini. Ini juga bisa kalian hapus atau di nah ini select all gitu-gitu. Kalau misalkan ini MC itu dihapus. Kalau misalkan sekiranya ada yang udah nggak penting lagi, perhitungannya bisa dihapus. Atau juga kemarin karena saya belum mengetahui fungsi dari MS ini gitu ya, saya masih menggunakan history dari sini gitu. Ini tuh emang sih kepake juga, cuma akan lebih maksimal lagi kalau misalkan teman-teman mengetahui fungsi dari MS dan M ini. Mungkin seperti itu yang saya dapat share dan bagi tips dan triknya buat teman-teman. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.